Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Andini, NIM 2019 017079. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting terkait penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar, Penyalahgunaan Teknologi Informasi, Integritas Mahasiswa, dan Pemahaman Ajaran Taman Siswa Tripantangan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Bagian yang pertama yaitu adalah latar belakang. Melihat situasi saat ini, perilaku kecurangan yang dilakukan oleh akuntan dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan masih sering terjadi. Perilaku kecurangan yang dilakukan oleh akuntan dapat berupa manipulasi laporan keuangan, membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku, perekayasaan data akuntansi, dan sebagainya. Pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia terbukti membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kasus lain ada pada PT Asuransi Jiwasraya yang memanipulasi laporan keuangan dengan laba semu sejak tahun 2006. Selain dari banyaknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh akuntan, di sisi lain masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian Suyono membuktikan bahwa 94,2% mahasiswa akuntansi sebuah universitas Islam yang ada di Jawa Tengah pernah melakukan kecurangan akademik. Penelitian lain dilakukan oleh Fuadi pada sebuah perguruan tinggi di Semarang membuktikan bahwa 69,1% mahasiswa Fakultas Ekonomi pernah melakukan kecurangan akademik dengan intensitas yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian Sagita dan Mahmud, pada sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta ditemukan bahwa 2,1% mahasiswa memiliki tingkat kecurangan akademik yang sangat tinggi, 61,9% mahasiswa memiliki tingkat kecurangan tinggi, dan 36,2% mahasiswa memiliki tingkat kecurangan yang sedang. Melihat dari kasus-kasus di atas, mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan masih banyak melakukan kecurangan akademik yang termasuk dalam pelanggaran etika. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa memilih untuk melakukan kecurangan akademik, sehingga kasus kecurangan akademik masih sangat tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adalah motivasi belajar, penyalahgunaan teknologi informasi, integritas mahasiswa, dan pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan? Yang kedua, apakah penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan? Yang ketiga, apakah integritas mahasiswa berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan? Dan yang keempat, apakah pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan? Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema kecurangan akademik. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk mengutamakan kejujuran dalam proses pendidikan dan pada saat menjalankan profesinya di masa mendatang. Yang kedua, untuk universitas. Bagi universitas dapat menerapkan ajaran taman siswa khususnya Tripantangan dalam setiap proses pembelajaran. Karena ajaran taman siswa Tripantangan dapat dijadikan pedoman hidup mahasiswa maupun masyarakat dalam menerapkan kejujuran. Selanjutnya adalah landasan teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori planned behavior sebagai grand teori. Teori planned behavior merupakan suatu teori yang menjelaskan perilaku individu. Menurut Dewi dan pertama, teori planned behavior mencakup 3 hal. Yang pertama, behavior belief merupakan keyakinan tentang kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut. Kedua, normative belief merupakan keyakinan tentang norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Yang ketiga yaitu control belief, merupakan keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan faktor tersebut. Teori planned behavior sangat cocok untuk menjelaskan perilaku kecurangan akademik karena teori ini dapat menilai perilaku individu yang telah direncanakan. Yang kedua adalah perilaku kecurangan akademik. Menurut Latifah, perilaku kecurangan akademik merupakan perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh peserta didik dalam aktivitas akademik untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Hafizah dan Akbar berpendapat bahwa kecurangan akademik merupakan praktik kecurangan yang lebih besar di masa mendatang dan memicu munculnya pelanggaran etika profesi ataupun tindakan kriminal. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau diinginkan, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi informasi. Menurut Aaron et al., penyalahgunaan teknologi informasi merupakan tindakan penyelewengan terhadap ilmu pengetahuan berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, serta melakukan pelanggaran etika yang berlaku. Selanjutnya, integritas mahasiswa. Integritas mahasiswa merupakan sikap kejujuran mahasiswa dalam segala aspek, termasuk dalam aktivitas akademik. Selanjutnya yaitu pemahaman ajaran Taman Siswa Tripantangan. Tripantangan merupakan pantang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, pantang menyalahgunakan keuangan, dan pantang melanggar kesusilaan. Berikut ini adalah gambar kerangka pikir penelitian. Yang pertama adalah motivasi belajar. Motivasi belajar berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Integritas mahasiswa berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Dan pemahaman Tripantangan berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif prodi akuntansi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sedangkan untuk sampel penelitian ini adalah mahasiswa prodi akuntansi angkatan 2019 hingga 2021. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah confidence sampling. Confidence sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sesuai dengan kehendak perisetnya. Selanjutnya adalah sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada responden, yaitu mahasiswa prodi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu metode survei atau dengan kuesioner. Tempat dan waktu pengambilan data yang digunakan penulis yaitu adalah penelitian ini dilaksanakan pada Fakultas Ekonomi di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan mulai September hingga Desember 2022. Berikut ini adalah gambaran dari karakteristik responden dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah uji kualitas data. Dalam penelitian ini telah dilaksanakan uji kualitas data. Berdasarkan hasil uji kualitas data, pernyataan dari seluruh variabel dinyatakan valid dikarenakan nilai Pearson correlation lebih dari nilai R-tabel dan nilai signifikansinya di bawah alpha yakni 0,05. Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih tinggi dari 0,60, maka seluruh variabel dikatakan reliable, yang berarti menghasilkan data yang dapat dipercaya. Selanjutnya adalah uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif dapat terlihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau asimsik Taillet sebesar 0,195, artinya nilai signifikansi 0,195 lebih tinggi dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Selanjutnya adalah hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel tersebut, nilai tolerance masing-masing variabel lebih tinggi dari 0,10. Kemudian, untuk nilai FIF masing-masing variabel tersebut lebih rendah dari 10,00. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi tersebut. Berikutnya adalah uji heteroskedastisitas.
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada uji fit model atau goodness of fit. Berdasarkan hasil uji F, nilai F hitung sebesar 19,086, artinya lebih tinggi dari 2,45, serta nilai signifikansi di bawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa salah satu dari variabel motivasi belajar, penyalahgunaan teknologi informasi, integritas mahasiswa, dan pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Berikutnya adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,390. Hal tersebut menjelaskan bahwa besarnya pengaruh motivasi belajar, penyalahgunaan teknologi informasi, integritas mahasiswa, dan pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan terhadap perilaku kecurangan akademik sebesar 39%. Sisanya sebesar 61% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi motivasi belajar sebesar 0,885 lebih dari 0,05 dengan nilai T sebesar minus 0,144 kurang dari 1,98197. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa motivasi belajar berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan tidak diterima. Hal ini dikarenakan motivasi belajar yang dimiliki oleh mahasiswa tergolong sedang, sehingga motivasi belajar tidak mempengaruhi kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa prodi akuntansi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi motivasi belajar sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai T sebesar 4,571 lebih tinggi dari 1,98197. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dapat diterima. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh mahasiswa tergolong sedang, sehingga adanya penyalahgunaan teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Poin yang ketiga, integritas mahasiswa berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi integritas mahasiswa sebesar 0,018 kurang dari 0,05 dengan nilai T sebesar minus 2,399 kurang dari 1,98197. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan integritas mahasiswa berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dapat diterima. Hal ini dikarenakan integritas yang dimiliki oleh mahasiswa tergolong tinggi, sehingga mahasiswa cenderung menghindari perilaku kecurangan akademik. Poin yang keempat yaitu pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan sebesar 0,046 kurang dari 0,05 dengan nilai T sebesar minus 2,016 kurang dari 1,98197. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan dapat diterima. Hal ini dikarenakan pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan yang dimiliki oleh mahasiswa tergolong tinggi, sehingga mahasiswa cenderung menghindari perilaku kecurangan akademik. Berikutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sebanyak 114 responden dari 516 mahasiswa prodi akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2021 Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar, penyalahgunaan teknologi informasi, integritas mahasiswa, dan pemahaman ajaran taman siswa Tripantangan. Berdasarkan hasil analisis data pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik.
Sedangkan penyalahgunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Di sisi lain, integritas mahasiswa dan ajaran Taman Siswa Tripantangan berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dari beberapa universitas. Saran yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah metode lain dalam pengumpulan data seperti melakukan wawancara secara langsung kepada responden. Saran yang ketiga yaitu peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan ajaran Taman Siswa Tripantangan sebagai variabel moderasi. Sekian poin-poin penting dalam penelitian skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.